kotorannya hewan yang bisa dimakan dagingnya, itu baik kencingnya maupun tainya itu suci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Nas'aluka ya Allah min barakatihim salamatan fid dunya wad dunya wal akhirah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal Suratul ladzina khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Babu abwabil ibil, berani bab menerangkan beberapa kencingnya unta, wadawabi dan beberapa hewan. Tapi ini hewan yang berkaki 4 kayak kuda, bigol, khimar, wal ghanami dan kambing, wa marobidiyah dan beberapa kandangnya ibil dawabil akhir. Wasolah dan sholat Abu Musa. Siapa Abu Musa? Abu Musa Al-Asy'ari yang kemarin masalah kencing itu beliau sangat teliti, sangat jeli. Beliau sholat fi daril barid, di dalam rumah pos ya. Wasariqin dan kandang, maksudnya rumah tempat tai berarti kandang. Wasariqin dan rumah tempat kotoran, maksudnya kan, dan rumah tempat kotoran garis miring kandang. Wasarikin dan rumah tempat kotoran garis miring kandang. Padahal wal bariyatu kali bermula padang Sahara itu ila janbihi, di sampingnya Abu Musa. Faqala maka berkata siapa Abu Musa, hahuna bermula sholat, bermula sholat di sini, bermula sholat di sini, wathamma dan sholat di sana al-bariyah, bermula sholat di sini, wathamma dan sholat di sana al-bariyah, itu sawaun sama-sanya, Ini judulnya dulu kita paham. Jadi Imam Bukhari itu juga sependapat dengan ini. Ini kan menerangkan judulnya kencingnya unta, kencingnya hewan-hewan yang suci, kencingnya kambing dan tempat kandangnya. Ini Imam Bukhari itu sepakat dengan kencingnya hewan yang bisa dimakan dagingnya itu suci. Nah, jadi nanti khilaf ini kan, kencingnya hewan yang bisa dimakan dagingnya itu ulama khilaf. Termasuk kalau Imam Bukhari itu ikut pendapat yang mengatakan suci. Nah, suci. Kalau Imam Syafi'i jelas najis. Nah, jadi ini judulnya gitu. Nanti di bawah ini kita bahas nanti kan. Jadi hewan yang bisa dimakan dagingnya kayak kerbau, sapi itu kencingnya suci. Kambing itu suci. Wasola Abu Musa. Coba Abu Musa ini yang kemarin, beliau ini sangat keras masalah apa? Kencing. Sehingga beliau kalau ada orang kencing berteriak-teriak, "Woi kakak, woi kasihan kamu, jangan kencing berdiri, nanti kamu nyiprat tak karuan." Terus beliau nukil ceritanya orang Bani Israil. Beliau yang dalam masalah kencing, beliau sangat keras seperti itu. Beliau ini mengatakan sholat, awas, di tempat pos, yang pos zaman dulu itu kan ya banyak lah namanya pos itu kan, kuda atau unta itu kan masuk gerak kencing, dia sholat di situ, artinya najis. Cuman beliau ini berpendapat, Abu Musa ini, kotorannya hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis, sehingga dia sholat itu biasa. Nah ulama yang mengatakan najis menafsiri, bukan begitu. Abu Musa itu memang sholat di tempat kotoran, cuman pakai alas. Nah pakai alas, ada yang tidak pakai alas. Mana lafadznya pakai alas? Tidak pakai alas. Berarti Abu Musa itu sependapat bahwa kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya itu adalah suci. Buktinya beliau sholat di kantor pos yang tempat kotoran kan. Nah, karena orang mengantar barang zaman dulu itu kan pakai kendaraan kayak sekarang kan. Nah, pakai unta, pakai bigol, pakai kuda, otomatis kan kencang berak. Dan beliau pernah sholat di tempat kotoran di kandang. Dan beliau mengatakan, coba
padahal di tempat posnya itu di situ ada padang sahara, tanah yang lapang. Kenapa sholat di situ? Karena beliau mengatakan hauna wasama sawaun, sholat di sini dan sholat di sana sama-sama sah. Artinya sholat di padang sahara yang enggak ada kotorannya dan sholat yang di sini ada kotoran sama. Karena kotoran ibil, dawab, al-ghanam menurut dia itu suci. Nah ini masalahnya, dianggap suci. Qala berkata si Bukhari. Nah Imam Bukhari dari mana dalilnya kotoran hewan yang suci itu suci? Imam Bukhari nukil hadis ini. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala Sulaiman hadatsana Hamad ibnu Zaidin an Ayyub an Abi Qilabah an Anas qala Anas qadima datang unasun siapa beberapa manusia namanya lafaz nasun min uklin dari kabilah uklin au urainata atau suku urainah fastawu maka sakit lambung atau sakit perut fastawu maka sakit perut atau sakit lambung siapa unasun al-Madinata di Madinah. Fa'amara maka perintah pada unasun an-Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah bilikokin dengan mendatangi unta yang bersusu. Bilikokin dengan mendatangi beberapa unta yang bersusu. Jadi unta yang bisa diperah susunya itu kan. Bilikokin dengan mendatangi beberapa unta yang bisa diperah susunya. Dengan mendatangi beberapa unta yang bisa diperah susunya. Wa ayasrobu ndaknya minum siapa nasun min abwaliha dengan beberapa kencingnya likohin. Kencingnya minum enggak apa-apa lah. Wa albania beberapa susunya likohin. Akhirnya setelah diperintah fantolaku maka berangkat siapa unasun. Falama sohu maka ketika sehat siapa unasun kotalu maka membunuh siapa unasun ro'iyan Nabi pada tukang penggembalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Yasar, namanya Yasar pengembalanya ini kan dibunuh. Wastaku setelah dibunuh wastaku dan menggiring siapa nasun an-na'ama pada beberapa hewan piaraan unta digiring. Berarti setelah membunuh hartanya dibawa. Setelah itu faja maka datang al-khabar berita. Fi awalin hari dalam awalnya siang datang berita. Baba'atha maka mengutus menyuruh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi atharihim mengejar di beberapa belakangnya fi asarihim mengejar di beberapa belakangnya nasun kejar itu di belakang kejar. Setelah dikejar tertangkap gitu kan. Nah, fala martafa'a ketika sudah naik anaharu waktu siang Syi'a maka didatangkan siapa bihim nasun tertangkap dia. Fa'amaro maka memerintah memotong siapa Nabi. Fa'amaro maka memerintah memotong siapa Nabi. Fakoto'a maka memotong siapa Nabi. Maksudnya ya yang diperintah Nabi kan. Aidiyahum pada beberapa tangannya nasun. Wa arjulahum dan beberapa kakinya nasun. Wa sumirot dan dipaku. Ayunuhum apa beberapa matanya nasun dipaku wa ulqu dan dilimparkan siapa nasun dilimparkan fil karroti di dalam tanah yang mempunyai batu hitam fil karroti di dalam tanah yang mempunyai batu hitam yastaskuna kali minta minum siapa nasun fala yusqauna maka tidak diberi minum fala yusqauna maka tidak diberi minum siapa nasun. Qala berkata Abu Qilabah siapa Abu Qilabah salah perawinya fahaula kenapa Nabi melakukan seperti itu karena ini alasannya fahaula maka bermula mereka unasun sariqu itu mencuri siapa unasun dia mencuri wa qatalu dan membunuh siapa unasun jadi mencuri yang membunuh wa kafar dan kufur siapa unasun ba'da imanihim setelah imannya unasun wa kharabu dan memerangi siapa unasun Allah pada Allah wa rasulahu dan utusannya Allah. Nah, di dalam hadis ini Anas menceritakan bahwa dulu ada sekelompok orang unasun. Ini ada yang mengatakan 7 orang, ada yang 8 orang, ada yang mengatakan 14 orang. Ini sekelompok orang dari suku Kel atau Uraina. Datang ke Madinah waktu itu mereka kurus-kurus, orangnya kurus-kurus. Kurus-kurus dirawat di Madinah itu oleh sahabat. Bahkan oleh Nabi ditempatkan di Ashabus Sufa, ya termasuk Abu Hurairah dirawat.
Nah setelah gemuk, bagus-bagus, tahu-tahu sakit perut. Nah ini orang ini kadang-kadang ketika susah kan, dia kan kurus, sehat-sehat, terus ketemu makan enak-enak berlebihan. Nanti penyakit lambung dia. Kena penyakit lambung. Sehingga lapor Rasulullah nyuruh, udahlah, ini aja, itu kan ada beberapa unta yang bisa diperah susunya. Nah kamu datang itu minum kencingnya dan minum susunya. Ini yang dibuat dasar oleh berbagai ulama termasuk Imam Bukhari yang mengatakan kencingnya unta dan hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya itu suci. Nah ulama yang mengatakan najis, Nabi nyuruh minum kencing itu bukan karena suci, karena itu obat, karena dia sakit perut, sakit lambung. Dan obat itu kan nggak masalah karena yang lain nggak ada, adanya najis itu nggak apa-apa. Nah itu cepatnya di situ kan. Jadi melihat dohirnya ada kan, oh tidak suci, enggak, itu untuk obat. Buktinya setelah minum kencing ini terus sembuh. Nah setelah sembuh sehat, ya dia datang ke Rasulullah pamitannya, Rasulullah saya nggak tahan di Madinah ini, nah karena udaranya sebagainya. Nah akhirnya mereka diizinkan, Nabi udahlah kamu sudah sembuh, udahlah kamu pergilah kamu. Nah ternyata setelah pergi justru pengembalanya unta tadi malah dibunuh. Nah ini kan manusia diserakannya kan, terus unta-untanya malah digiring. Nah inilah dalam hadis benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis, innal madinata tunfi khubuthaha. Madinah itu akan menghilangkan, akan membuat orang itu nggak kerasan, nggak betah, orang-orang yang hatinya jahat. Innal madinata tunfi khubuthaha. Tunfi khubuthaha. Jadi Madinah tunfi mentiadakan, membuat orang nggak betah, nggak tahan, orang-orang yang hatinya nggak bener, pokoknya hatinya jahat itu. Jadi Nabi itu sudah pernah mengatakan seperti itu. Dan dia kan berarti sebelumnya sudah ada bintik-bintik niat gak bagus. Makanya dia gak kerasan di Madinah walaupun sudah sehat. Nah terus dia malah pergi, malah pengembalanya Nabi yang namanya Yasar dibunuh dan unta digiring semua. Nah gak lama adalah berita itu sampai ke Rasulullah. Padahal zaman itu kan gak ada HP kan. Itulah kehebatan Rasulullah itu, cepat langsung dapat berita kan. Akhirnya Nabi menyuruh cepat kejar itu di belakangnya. Nah ini menjadi pemimpin, apalagi panglima kan, ini harus sigap. Nah kemana gitu kan, bila kejadian, periksa, selesaikan, tuntaskan. Nah ini bagian. Kita misalkan pengasuh kepala sekolah juga gitu Pak Bahir, ada masalah, selesaikan itu ada anak tengkar itu. Selesaikan itu ada mana pacaran. Nah kira begitu Pak Bahir kan. Nah, jadi sigap ya, jadi yang pemimpin harus sigap itu maknanya begitu, sigap. Kejar itu kan. Nah tengah hari, kira-kira tengah hari menduhur lah kan, waktu panas sudah dapat ditangkap. Ketika ditangkap karena kesalahannya besar dia membunuh kan, merampas, bahkan dia itu murtad. Maka Nabi menyuruh potong tangan dan semua dipotong. Nah kemudian karena dia ini tidak hanya bunuh saja, sampai pengembala Nabi itu yang hanya Yasar itu sampai matanya ditusui dengan pohon yang berduri. Maka ya dia ditusuk matanya. Kemudian mereka dilempar di tanah yang sangat panas, batu hitam-hitam. Dan mereka menjerit, menangis, minta minum, Nabi nggak ngasih minum. Nah hadis ini juga diambil kesimpulan, satu orang dibunuh 10 orang, misalkan 10 orang harus dibunuh semua. Nah contohnya ini kan, yang dibunuh satu orang yaitu pengembala Nabi namanya Yasar. Yang bunuh tadi unasun, ada yang mengatakan 8 orang, 14 orang, semuanya dibunuh semua. Jadi satu orang dikeroyok 10 orang mati, ya 10 orang kena hukum semua. Walaupun itu hanya ikut satu kali nempeleng, kan? Yang lain itu mungkin banyak lah kira-kira begitu, namanya keroyok kan nggak tentu, ada yang banyak sedikit, tetap semuanya kena hukuman semua. Nah ini dalilnya kan, satu orang pengembala Nabi dibunuh, sekian orang, semua orang dibunuh yang itu tadi kan. Nah kata Abu Kilabah, mereka itu kenapa sampai dihukum Nabi seperti itu? Karena mereka statusnya, ya kan, mereka itu sudah mencuri, membunuh, dan kufur setelah iman, maknanya murtad. Wajar aja mereka dibunuh semua. Dan sampai kayak gitu kan, dilempar di tanah hitam yang berbatu hitam. Nah, mereka kehausan minta minum, nggak dikasih minum oleh Rasulullah SAW.
Dari hadis ini diambil kesimpulan kan seorang pemimpin kalau ada tamu tetap dihormati. Dan Nabi kan menghormati kan. Walaupun pada akhirnya bagikan apa ya bahasanya apa nolong anjing kejepit bahasanya kan. Walaupun begitu kan dihormati. Dan dalam hadis ini memberi pengertian disyariatkan dianjurkan orang itu berubah. Dan itu tidak menghilangkan rasa tawakal. Karena Nabi ini nyuruh mereka berubah dengan cara minum abwaliha wa albaniha. Jadi kalau kita sakit mata, sakit berobat itu mengikuti hadis Nabi nyuruh berubah. Nah, jadi enggak ada kita orang berobat kurang tawakal, enggak seperti Nabi. Sakit, sakit saja. Jangan sudahlah saya tawakal mati hidup inna sholati wa nusuki wa itu kalau kejauhan itu. Ya kan? Dia sakit apa berobat, dia sakit inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa berobat alasannya itu berlebihan. Vaksin enggak? Gimana? Vaksin enggak? Vaksin. Kenapa kok vaksin, Bang? Ya, dalam ini kita kan belum sakit, dan vaksin itu termasuk sini enggak? Usaha untuk usaha untuk menanggulangi. Ad-daf'u aqwa minar rafi. Nah, itu ada di vaksin itu katakan dalam kaidah ad-daf'u aqwa minar rafi. Menolak. Tadi menolak kan itu lebih kuat daripada menghilangkan. Jadi namanya siaga itu lebih kuat nilainya daripada ketika sudah sakit baru berubah. Nah, sedia payung sebelum berhujan. Ad-daf'u aqwa minar rafi. Saya dari seperti ini kalau saya sudah vaksin. Kalau belum vaksin mungkin tidak dalil itu kira-kira begitulah kata Pak Bair itu ya. Jadi kata Pak Nur ini memang sekarang itu lain. Kalau jadi wa ayyasrabu min abwaliha wa albaniha. Itu artinya memberi pengertian kita apa? Suruh berobat, dianjurkan berobat kalau sedang apa? Sakit. Dari hadis lagi dari Imam Malik mengatakan bahwa semua hewan yang boleh dimakan dagingnya itu kencingnya adalah suci. Nah, dan Imam Syafi'i, Imam Hanifah dan yang lain ya najis lah kan. Nah, kotorannya juga begitu, kotorannya sama. Bahkan kalau dalam adab Syafi'i itu kan ada dua imam yang kotorannya seperti tainya kan, tainya kayak tai ikan yang besar barang itu kan, ada yang mengatakan tuh suci, tainya kambing sama dengan kencingnya. Jadi kencing sama dengan apa? Kotorannya. Begitu madzhab Malik itu suci. Nah, tainya harus suci. Jadi apalagi kencingnya manusia sih. Nah, kencing manusia enggak. Kalau kencingnya manusia ada yang mengatakan suci itu. Kan lebih mulia daripada bukan masalah mulianya karena manusia nggak bisa dimakan dagingnya. Ini kan hewan yang bisa dimakan dagingnya. Nah, jadi gitu kan. Yanta kalau Pak Rojan termasuk hewan yang bisa makan. Bagaimanapun yang disebut hewan-hewan itu kan itu mulia kita. Ya ini bukan masalah mulianya, bisa dimakan dagingnya. Kalau Pak Roja mungkin bisa dimakan daging. Ya gimana? Terus kembali ke hadis ini kan itu fenomena penggunaan organ babi. Artinya sesuatu terkadang itu memang nggak bisa sembuh, tapi ternyata sembuhnya ini kadang memakai organ babi, entah tulangnya, entah lemaknya, entah ginjalnya. Nah, berarti kalau nengok keterangan di hadis ini, berarti apa boleh seperti ini? Sebagai ganti memakai barang yang najis lah intinya di sembuhan. Oh gitu. Coba ini saya bacakan teksnya ya. Kalau ada teksnya kan lebih enak. Jadi ada orang sakit kata beliau kemudian bisa sembuh pakai organ babi kan gitu maksudnya Pak. Nah, ini saya baca teksnya dengan supaya jelas. Wa daba Syafi'i wa Abu Hanifah wal jumhur ila anal abwal kulluha najisa ila ma ufiya anhu wa kamalu ma fil hadis ala tadawi. Jadi hadis di atas itu diartikan untuk berobat sehingga kencing dihukumi boleh tadi karena untuk berobat. Ini menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan jumhur. Kalau Imam Malik kan tetap suci. Wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam lam yas'alillahu shifaa'a ummati fi ma harrama 'alaiha.
Nabi mengatakan Allah tidak akan menjadikan obat umat saya barang yang haram. Barang yang haram tidak ada untuk obat umat saya. Fayukmalu ala khalatil ikhtiyar. Hadis itu dimungkinkan dalam keadaan ikhtiar, tidak terpaksa. Tapi awil murad binayi anil khamri, atau yang dimaksud adalah khamr. Artinya gini, Allah kata Nabi tidak menjadikan obatnya umat saya itu barang yang haram. Dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan darurat bisa terjadi barang yang haram. Makanya gini, Ibnu Hajar dalam Fathul Jawad, nah ini Pak, itu terangkan misalkan ada orang ini organ tubuhnya itu gimana ya, patah dan sebagainya, nggak bisa diobat kecuali dengan pakai anjing atau babi, itu boleh. Nah itu boleh lihat di Fathul Jawad Ibnu Hajar. Darurat tadi karena untuk berobat maksudnya kan. Nah. Jadi gini loh, khalatu tadawi itu khalatu darurat. Berarti kan kalau yang namanya abwal ini kan untuk berobat tadi kan. Dalam madzhab Syafi'i itu berobat. Pokoknya kalau sakit berobat lah kan. Jangan sampai tidak berobat kan. Nah. Apa? Terus pokoknya kita masih ingin hidup panjang, berobat lah, jangan. Qala berkata si Bukhari, kata sana Adam, qala Adam, kata sana Subah, qala Subah, barona Abu Tayyah Yazid ibnu Humaid an Anas, qala Anas, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, itu salat siapa Nabi qabla ayyubna, di dalam sebelum hendaknya dibangun al masjidu apa Masjid Nabawi, salat fi marabidil ghanami, di dalam beberapa kandangnya kambing. Kalau kandangnya apa kambing. Nah ini yang tanya tadi siapa yang tentang masalah kencing berak tadi kan. Jadi gini kata Anas, kana, ini ingat kana itu biasa. Nabi itu dulu-dulunya, nah kan kana kan firman dulu-dulunya itu biasa sebelum Masjid Nabawi dibangun. Jadi masjid ini masih Masjid Nabawi, namanya Al-Adidini. Nah, dalam nahwunya alnya masjid namanya Al-Adidini. Jadi sudah jelas dalam hati yang dimaksud Masjid Nabawi. Sebelum Rasulullah ketika hijrah, sebelum bangun Masjid Nabawi itu biasa dia sholat di kandang kambing, itu biasa. Berarti kan suatu kotoran. Nah ini yang orang ulama yang membuat dalil bahwa kotorannya hewan yang bisa dimakan dagingnya itu baik kencingnya maupun tainya itu suci. Nah ulama yang bantah yondak Nabi itu pakai alas. Satu pakai alas. Yang kedua itu kan sebelum Masjid Nabawi dibangun, tapi setelah Masjid Nabawi dibangun tidak lagi sholat, berarti mansuh. Nah, makanya Ibnu Hazm itu kan mengatakan hadis sudah mansuh. Artinya mansuh itu kotorannya hewan itu jadi najis setelah Masjid Nabawi dibangun. Itu kan belum dibangun. Tapi setelah dibangun Nabi kan nggak sholat di situ. Nah, itu kata Ibnu Hazm. Yang mengatakan kotorannya najis seperti madzhab Syafi'i itu adalah Nabi itu pakai alas, bukan langsung kakinya mijak situ tidak. Itu maksudnya kan, berarti kan khilaf. Jadi pokoknya kita ini kalau tahu tolnya kan aman kan, sekali-kali butuh menggoreng pijat tai-tai yang najis-najis, nggak ada airnya, ya kan? Ada ngikuti kol yang mengatakan apa? Kencingnya, ya kan? Atau kotorannya kambing yang najis, ya kan? Kan benar. Nah ini diambil bolehnya sholat di mana tempat, nah kan dalam kata sini di mana tempat, walaupun di kandang-kandang kambing, kandang-kandang unta.